Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pembahasan kehidupan rumah tangga, bahwa kita telah tahu bahwa rumah tangga itu adalah kehidupan yang dijalankan oleh dua hamba Allah yang memang dipasangkan untuk kepentingan merintis, kemudian menjalani dan menempuh perjalanan yang panjang, dan Allah berikan kesempatan dalam kehidupan yang bernama rumah tangga itu sesuatu yang di dalamnya akan banyak menuai ladang ibadah. Dan ibadah inilah sesungguhnya ibadah yang sebenar-benarnya ibadah bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki yang pada awal dia ibadah dalam bentuk bagaimana menciptakan kehidupan amal yang dilingkupi dengan jamaah terkecil dalam struktur sosial kehidupan berislam, dan itu adalah keluarga atau rumah tangga. Sahabat yang mulia Allah, bahwa kita di dalam kehidupan rumah tangga sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa permasalahan itu muncul sebagai sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, dan kita juga memang harus mengantisipasi itu karena yakin bahwa rumah tangga tidak selamanya berjalan baik-baik saja, meskipun tidak berjalan selamanya dalam ketidakbaikan. Namun sebagai suatu kehidupan yang dinamis, maka hal-hal yang banyak ragam, banyak aneka dan macamnya dalam kehidupan rumah tangga itu pasti melintas dalam kehidupan rumah tangga kita. Salah satu diantaranya adalah sebagaimana telah kita lalui dalam pembahasan terdahulu, seorang istri yang memang kerap marah-marah terhadap suami, yang secara ketentuan dasar kalau disikapi secara biasa-biasa saja memang marah-marahnya seorang istri itu sesuatu yang memang biasa dan wajar ketika ditempatkan pada sesuatu yang memang pada porsinya. Namun ada kalanya juga marah dari istri itu timbul gara-gara yang sifatnya justru sebetulnya tidak harus dimunculkan adanya kemarahan itu. Dan jika memang hal ini terjadi, maka bagaimana sebetulnya sikap dari seorang suami menghadapi kenyataan dan kejadian seperti ini? Maka tidak ada lain bagi seorang suami ketika menghadapi istrinya marah-marah melulu gitu. Yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan adalah secara nilai tetap dalam kondisi sabar. Sabar itu tentu bukan dalam pengertian menunggu dan tidak berikhtiar untuk mencari solusi. Karena proses bagaimana memperbaiki kehidupan rumah tangga yang berkualitas itu adalah sesuatu yang memang jalan terjal, jalan panjang, dan karenanya bernilai ibadah dengan nilai yang sangat besar dan sangat banyak. Alangkah berbahagianya sebetulnya suami yang menemukan permasalahan ini dari sisi tentu husnuzon kita. Maka inilah sesungguhnya peningkatan kualitas seorang suami di dalam menghadapi istrinya yang seringkali dalam kasus ini dihadapkan pada istri yang banyak marah-marah. Taruhlah istrinya marah-marah itu memang gara-gara sesuatu yang sifatnya keluar dari tabiat dia sebagai seorang perempuan, maka seorang suami dia harus tetap dalam keadaannya sebagai pemimpin,
Karena bagaimanapun seorang suami itu tidak boleh kalah dan tidak boleh juga mengalah dengan keadaan. Kenyataannya, apabila terjadi perkara rumah tangga yang seorang suami itu dihadapkan pada istri yang marah-marah, kita tidak dulu kemudian menyebut apa permasalahan atau gara-gara apa marah-marahnya si istri itu, maka baik dibenarkan atau tidak dibenarkan oleh syariat, maka seorang suami sebetulnya dia harus mengembalikan dan mengintrospeksi diri bahwa dia dihadirkan oleh Allah seharusnya sadar bahwa suami itu adalah sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus menghadirkan solusi, bukan justru malah memperrumit dan memperlunya masalah. Maka ketika kita menemukan masalah, tadi satu masalahnya misalnya adalah di rumah, itu kita menemukan istri yang marah-marah, maka kita justru tidak membuat permasalahan rumah tangga yang satu ini semakin menjadi keruh. Misalnya kemarahan istri itu dibalas dengan kemarahan suami karena mentang-mentang merasa dia punya kuasa dan punya kewenangan. Maka sesungguhnya dalam teori berumah tangga, tidak pun ini disebut sebagai suatu kesalahan, namun tentu merupakan langkah-langkah yang tidak juga bisa dibenarkan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, maka sabar adalah jawabannya. Tapi tentu tadi sabar itu dia pertama mengetahui dulu akar permasalahan, mengapa suami atau mengapa istri itu harus marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh suami. Dan biasanya suami terhadap kemarahan istri itu tidak ambil pusing biasanya. Inilah justru yang malah akan menimbulkan kemarahan yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, sekesal apapun kita, maka responlah. Karena seorang perempuan itu menurut tabiat dasar dan kodrat kewanitaannya, maka dia senang apabila pembicaraannya itu ditanggapi, tentu dengan serius, bahwa mereka merasa didengar, mereka merasa dituruti keinginan-keinginannya, meskipun tentu tidak akan semua keinginan-keinginan perempuan bisa kita akomodir dalam kehidupan rumah tangga, maka setidaknya kita belajar mengalah untuk kepentingan perbaikan-perbaikan kehidupan rumah tangga. Jika kesabaran ini tidak kita tampilkan dalam kehidupan rumah tangga, maka akan sangat banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga yang justru akan menyulut potensi-potensi lebih besar bagi terbangunnya suatu rumah tangga yang tidak harmonis, tidak rukun, tidak damai, dan tentu di luar ketentuan tujuan dari syariat pernikahan dan syariat kehidupan berumah tangga itu sendiri. Oleh karenanya, sabar dalam pengertian apa? Pertama, sabar dia dalam menghadapi kemarahan itu sendiri. Bahwa kalau kita berkaca misalnya pada kisah-kisah yang kita tentu mendengar atau membaca, sahabat Umar ibn Khattab saja ketika tanda petik diomel-omelin oleh istrinya, maka sikap yang diambil atau yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab, maka dia diam. Artinya diam ini adalah hasil atau buah atau praktik dari kesabaran yang ada dan ditumbuhkan dalam diri. Karena bagi orang yang tidak mampu mengendalikan diri, tentu keinginannya dia membalas omelan, membalas kemarahan dari istri-istri yang memunculkan kemarahan itu sendiri. Jadi inilah gambaran contoh yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para sahabat yang luar biasa, dan tentu ini menjadi perbendaharaan prototipe kehidupan rumah tangga bagi terjadinya suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang rukun, aman, damai, dan tentram di bawah landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, bagaimanapun seorang suami dengan kedudukannya sebagai pemimpin, maka pasti
level kesalahannya itu harus berlipat dari kesalahan-kesalahan istri. Artinya tingkat kemerasa bersalahan seorang laki-laki atau seorang suami itu memang mestinya harus lebih besar dari tingkat kemerasa bersalahan seorang perempuan. Kita yang laki-laki, para suami, harus 2, 3 atau bahkan 4 kali lipat memiliki kemerasa bersalahan, karena bagaimanapun kita adalah pemimpin. Mengapa timbul kemarahan dari istri? Bisa jadi bahwa itu adalah dampak dari ketidakmampuan kita memimpin rumah tangga. Karena kalau kita bisa mengendalikan, bisa mengondisikan, bisa mengatur, bisa membimbing, bisa memimpin dan membawa bahtera rumah tangga ini ke jalur yang benar, maka dimungkinkan bahwa permasalahan-permasalahan seperti kemarahan istri itu akan sangat terminimalisasi. Dan tentu merasa bersalah sesuatu yang bisa jadi akan menjadi senjata daripada kemudian merasa benar. Dan untuk peran ini dibutuhkan apa yang disebut dengan stamina, kesabaran yang tinggi. Karena tidak mungkin seseorang mampu melakukan ini kalau tidak memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan apa yang disebut dengan sobat. Sahabat muslim, suami sebagai pemimpin, suami sebagai pembimbing, suami sebagai pendidik, maka ketika yang dididiknya, yang dipimpinnya ada kesalahan, maka bisa jadi kesalahan yang terbesar mestinya ditimpakan kepada para pemimpin itu, yang di dalam hal ini adalah suami-suaminya. Ketika ada kekurangan, maka bisa jadi kekurangan itu pun harus ditimpakan kepada para pemimpin, ya, di para suami ini. Artinya ketika mengalami kekurangan, mengalami ketidakbaikan, maka bisa jadi itu adalah dampak dari ketidakbaikan, dari ketidakmampuan membimbing, ketidakmampuan memimpin para suami. Jadi merasa bersalah akan lebih menjadi solusi daripada merasa benar. Bisa dibayangkan, kita ilustrasikan, ketika masing-masing pihak merasa saling benar, maka justru akan semakin memuncak amarah dan bisa jadi kehidupan rukun akan semakin menjauh. Tapi coba kita praktikkan. Meskipun memang setan selalu mengganggu, karena kalau merasa bersalah itu biasanya merasa gengsi dan memunculkan egoisme, merasa benar sendiri itu adalah sesuatu kebanggaan, dan itu adalah setan. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka kita harus melawan keadaan ini dan kita terapkan. Coba kita terapkan dalam kehidupan. Ketika seorang istri merasa benar dengan kemarahan yang ia lakukan, maka seorang suami hendaklah coba merasa salah. Maka ketika salah seorang, apalagi kalau bisa dua-duanya merasa saling salah, maka sesungguhnya akan selesai permasalahan. Jadi tidak ada jeleknya, tidak akan menurunkan harkat dan derajat serta martabat seorang suami ketika meskipun tidak punya kesalahan menurut pemikiran pribadinya, dia meminta maaf kepada istrinya. Wahai istriku, maafkan. Maka jika demikian adanya, dipastikan dan dijamin kemarahan istri itu, kalaupun tidak mereda sangat, maka tidak akan semarah pada saat sebelum. Maka inilah kebutuhan-kebutuhan kita dalam rumah tangga, dan itu kita jadikan sebagai bumbu yang akan mempersedap bagaimana racikan masakan, racikan kehidupan yang kita gulirkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena kehidupan rumah tangga itu adalah basis bagi kita umat Islam. Kalau rumah tangga kehidupannya baik, maka akan menjadi cermin bagi kehidupan umat Islam yang baik secara keseluruhan. Kalau rumah tangganya, kehidupan keluarga sebagai miniatur kehidupan berjamaah yang terkecil dalam sosial masyarakat muslim, maka ini akan menjadi cermin baik dan buruknya kehidupan bangsa, kehidupan negara dalam kehidupan tentu tatanan masyarakat muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka para suami bersabarlah. Apakah sabar itu ada batasnya? Maka kita yakini bahwa bersabar itu tidak ada batasnya. Karena kalau ada batasnya, maka itu bukti bahwa Anda tidak bersabar. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam tip-tip kehidupan rumah tangga ini menjadikan penguat dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, rumah tangga yang bersyariat, rumah tangga yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan Allah, dan tercapailah tujuan-tujuan kehidupan rumah tangga itu sesuai dengan apa yang Allah cantumkan, Rasul gambarkan dalam kehidupan satu rumah tangga muslim dan muslimah yang ideal. Sekian, billahi fi sabilil haq.